Nah, maaf teman-teman ya, suara saya masih kayak penyanyi jazz. Suaranya serak-serak. Ya, nanti kalau suaranya mulai menurun, aku punya 2 wamen kan enak. Bisa meneruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita kembali akan menyampaikan perjalanan dari APBN 2024. Yang kita semua tahu ini sudah menginjak bulan Agustus dan kita akan menyampaikan hingga akhir bulan Juli. Banyak hal yang sudah terjadi dan ini juga pada saat yang sama kita sedang menjaga dan menulis untuk nota keuangan RAPBN 2025. Betul-betul masa transisi di mana Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara benar-benar menavigasi transisi tersebut, menjalankan APBN yang ada, di mana APBN 2024 nanti juga akan di bawah Presiden Jokowi sampai dengan Oktober 2024 tanggal 20 dan diteruskan oleh Presiden terpilih. Oleh karena ini juga merupakan sesuatu yang kita juga koordinasikan dengan pemerintahan baru. Saya akan memulai dengan membahas APBN kita. Seperti biasa formatnya mungkin tidak banyak berubah. Ada beberapa indikator baru yang teman-teman semuanya melihat dan baru saja diterbitkan minggu lalu seperti gross maupun PMI. Nanti kita akan singgung sedikit di dalam presentasi kita. Saya memulai dengan kinerja APBN hingga bulan Juli yang menunjukkan adanya perkembangan perbaikan. Kalau kita lihat pendapatan negara mencapai 1.545,4 triliun. Merupakan 55,1% dari target APBN tahun ini. Kalau Anda lihat gross-nya 4,3% itu jauh lebih kecil dari gross negatif bulan lalu yang sekitar 7%. Eksaknya berapa bulan lalu? Jadi ini sudah mulai membaik. Sekarang negatif gross-nya mengecil di 4,3. Nanti kita sebutkan di dalam penerimaan terutama dari sisi pajak. Tapi juga dari pihak cukai, dari pihak keluar terjadi perubahan yang cukup besar. Belanja negara sampai dengan akhir Juli. Ini periode akhir Juli ya, jadi bulan ke-7 belum, walaupun kita sampaikan Agustus. Yaitu mencapai 1.638,8 triliun rupiah. Ini artinya kita sudah membelanjakan 49,3% dari pagu. Kalau kita lihat, gross dari belanja kita cukup tinggi dan ini konsisten. Meskipun kalau dibandingkan bulan lalu yang sekitar 14% ini agak menurun pertumbuhannya, tapi ini pertumbuhan tinggi. Nanti teman-teman kalau lihat dari growth di dalam GDP, kenapa kontribusi kita kelihatan mengecil, nanti bisa dijelaskan juga. Kemudian dari total postur, bulan Juli kita mengalami defisit 93,4 triliun atau 0,41% dari GDP. Ini masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini, ya, yang seperti di dalam APBN yaitu 2,2%. Namun dari sisi keseimbangan primer kita masih positif 179,3 triliun. Jadi ini adalah postur dari APBN kita hingga akhir Juli. Sekarang saya mulai dengan seperti biasa bicara mengenai kondisi perekonomian yang mempengaruhi kinerja APBN kita, baik dari sisi global maupun nasional. Kalau kita lihat dari global, minggu lalu barangkali teman-teman semuanya karena ini dari Forecam ya pasti mengikuti gejolak yang terjadi dengan kejadian terbitnya data labor di Amerika Serikat yang kemudian memperkirakan akan terjadi resesi dan kemudian direaksi oleh market yang sedemikian volatilnya, mengharapkan tentu dalam hal ini ekspektasinya Fed Fund Rate akan turun dan bahkan ada yang
spekulasi akan ada pertemuan emergensi sebelum September. Ternyata kan tidak terjadi, tapi itu menunjukkan market itu begitu sangat cepatnya berubah dari sisi psikologis berdasarkan issuance data yang terjadi dan perkembangan yang terjadi, dan dampaknya luar biasa sangat besar. Salah satu yang kita lihat di Jepang yang mengalami pengaruh sangat negatif dari volatilitas itu, dari nilai tukarnya maupun dari capital outflow. Jadi kalau kita lihat secara global, masih faktor utama adalah bagaimana perekonomian Amerika akan mengalami landing. Kalau Federal Reserve mengharapkan soft landing karena memang dengan inflasi yang sangat tinggi, menaikkan suku bunga yang juga ekstrim tinggi, ini adalah the worst atau the highest dalam 40 tahun, baik inflasi maupun suku bunganya, pasti akan mempengaruhi growth. Nah, growth-nya ini diharapkan oleh bank sentralnya Amerika itu growth-nya melemah tapi soft landing. Namun kemarin dengan data yang muncul di mana labor market agak soft, mereka khawatir akan terjadi hard landing. Inilah yang terjadi pada minggu lalu yang menjelaskan volatilitas yang cukup besar dari sisi perekonomian Amerika yang berpengaruh reverberasinya itu getarannya ke seluruh dunia. Eropa di sisi lain masih mulai pulih, tapi karena pergolakan politik kemudian perang Ukraina yang dragging itu masih sangat fragile. Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua, kita lihat pertumbuhan ekonominya sudah di bawah 5%, 4,7 kuartal yang terakhir yaitu Q2, dan itu karena masalah struktural di dalam negerinya yaitu properti dan pinjaman pemerintah daerahnya yang sangat besar yang belum selesai. Ini menyebabkan dragging terhadap perekonomian, sementara dari sisi global juga tidak suportif karena banyak negara sekarang mulai memagari dengan tarif tinggi terhadap import yang berasal dari RRT, baik itu yang berhubungan dengan mobil listrik maupun barang manufaktur yang lain. Sehingga terjadilah banyak sekali overproduction. Ini dinamika global yang kita lihat dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi politik perang, kita lihat perang Ukraina makin dragging, dan hari ini Ukraina bahkan mulai menyerang masuk ke Rusia. Timur Tengah juga masih bergejolak dengan terbunuhnya dua pimpinan. Ini semuanya menggambarkan bahwa 2024 baik konstelasi politik, militer, keamanan maupun dari sisi ekonomi semuanya dalam arah dinamika yang tensinya meningkat tinggi. Dan pasti ini mempengaruhi kinerja ekonomi global. Makanya ekonomi global 2024 ini diperkirakan masih akan lemah, dan perdagangan maupun investasi global karena sekarang fragmented dunia dan menjadi banyak sekali barrier to entry melalui berbagai perang dagang, pasti akan mempengaruhi dari sisi perdagangan dan investment yang kemudian pengaruhnya adalah kepada global growth. Aktivitas manufaktur global sudah menjadi korban pertama. Dia mengalami kontraksi pada bulan Juli di 49,7. Indonesia juga mengikuti. Indonesia di 49,3. Amerika juga di zona kontraktif. RRT juga ada di zona kontraktif. Ini menggambarkan tadi lingkungan global yang begitu sangat tidak settle, sangat dynamic, cenderung volatile, bahkan hostile to each other. Ini menyebabkan perekonomian menjadi relatif berhenti atau stagnan. Dan kita lihat pengaruhnya adalah, kita lihat hampir semua Amerika, Tiongkok, Indonesia, orde baru berarti pemesanan barang semuanya di bawah zona kontraktif. Ekspor baru juga semuanya mengalami kontraksi. Ini yang menjadi salah satu yang tadi korban dari environment global yang begitu sangat volatile dan hostile. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat banyak negara seperti Indonesia dan Amerika, stok barangnya jadi naik karena udah diproduksi, tapi ordernya atau pemesanannya baik di dalam negeri maupun luar negerinya melemah. Ini barangkali nanti yang akan menjadi perhatian kita, dan kemarin Bapak Presiden di rapat di IKN juga meminta kepada para menteri untuk melihat kepada perkembangan PMI ini.
Faktor kedua yang harus kita lihat adalah harga komoditas. Kalau kita lihat harga komoditas buat kita beberapa, oil and gas itu traditionally juga pengaruh ke ekonomi maupun ke dalam negeri karena pengaruhnya nanti ke subsidi kompensasi. Batu bara, kemudian komoditas CPO, itu semuanya pengaruhnya langsung ke ekonomi maupun komoditas makanan. Yang kita semua tahu waktu terjadi Ukraine War, wheat, soybean, semuanya juga terpengaruh. Nah, kita lihat di sini untuk harga minyak year on year-nya sebetulnya positif 3,7. Year to date-nya juga 3,4. Berarti pertumbuhan dari tahun lalu maupun dari Januari ke sini harga Brent itu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu atau mulai membaik. Namun nanti kita lihat penerimaan pajak dari migas kita karena direkod berdasarkan harga tahun lalu yang turun, nanti kelihatan penerimaan migasnya juga karena lifting. Natural gas juga mengalami kontraksi yang sangat dalam. Year on year-nya negatif 26,4, year to date-nya negatif 19,2. Coal, ini salah satu komoditas penting di Indonesia, year on year-nya turunnya 32%. Meskipun kalau dilihat dari Januari ke Juli, kontraksinya hanya tipis 0,4. Tapi ini berarti sudah sangat level di 146 ini. Ini jauh lebih rendah di paruh pertama dibandingkan paruh pertama tahun lalu di 2023. CPO kita mengalami kontraksi minus 2,5 untuk year on year. Nanti akan mempengaruhi, tapi year to date sudah mulai membaik. Ini harapan 6,8% positif. Wheat year on year-nya negatif 14, year to date-nya 13,6. Indonesia termasuk yang mengkonsumsi wheat cukup banyak, entah dalam bentuk bakmi atau sekarang banyak sekali roti dan lain-lain. Soybean menurun tajam minus 7,7, year to date-nya 19,5. Jadi ini penurunan yang bagus karena Indonesia banyak makan soybean. Tempe, tahu, kecap, itu makanan kita sehari-hari. Paling tidak itu makanan saya sehari-hari. Dan rice, ini kalau kita lihat year to date-nya sudah sangat bagus. Negatifnya di 14,3. Year on year-nya 0,8. Jadi ini sudah mulai stable, cukup di bawah. Nanti kita lihat growth di sektor pertanian yang cukup menggembirakan di kuartal kedua ini. Kita lihat inflasi kita dengan adanya pergerakan komoditas yang relatif tadi cenderung stabil atau stabil bawah. Ini juga berkontribusi kepada inflasi kita dari sisi volatile food. Volatile food sekarang kontribusinya hanya 3,6. Kita lihat waktu peaknya di bulan Maret April lalu, inflasi yang berasal dari volatile food itu di double digit, di atas 10%. Jadi ini sudah membaik. Administered price karena tidak ada perubahan harga barang-barang yang diatur pemerintah juga di 1,5. Yang menarik di sini adalah core inflation agak menaik sedikit 1,9 ke 2,0. Ini menggambarkan sedikit ada improvement karena core inflation itu related kepada aggregate demand, entah consumption, investment. Jadi kita harapkan kalau core inflation-nya relatif ada di sekitar 2 plus minus 1 itu stable according to yang kita harapkan. Ada perbaikan dari sisi aggregate demand yang growth-nya menimbulkan sedikit kenaikan inflasi dari sisi core. Inflasi kita di 2,1 seperti yang saya sampaikan berkali-kali adalah termasuk negara dengan inflasi yang sangat relatifnya moderat rendah. Ini bukan hanya bulan ini. Pada saat negara-negara lain kita lihat yang sekarang sudah dekat sama kita kayak Perancis, Jerman atau Eropa, itu baru saja mereka sekarang mulai turun mendekati 2%. Amerika Serikat masih di 3%. Mereka masih juga targeted rate-nya adalah di 2%. Ekonomi Indonesia seperti BPS menyampaikan di minggu lalu tumbuh solid di 5,05. Tumbuh baiklah. Aku kata-kata solid itu suka sulit atau solid gitu, solid. Tumbuh baik gitu. Stabil di 5,05. Kalau kita lihat Indonesia relatively growth stable at around 5 itu di tengah turbulensi dunia. Yang turbulensinya itu
nggak kecil-kecil. Kalau bahasa populernya kaleng-kaleng gitu. Turbulensinya itu sangat naik turun, tapi kita itu relatif stabil. Itu baik domestik maupun global. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita jaga. Stabilitas pada level yang high enough. Stabil pada level yang cukup tinggi yaitu 5%. Meskipun kita kepingin pasti aiming for higher. Nah kalau kita lihat dari sisi komponen yang menjelaskan dari sisi demand side, karena growth itu demand dan supply. Dari demand side, itu konsumsi rumah tangga relatif membaik. Kontribusi di Q2. Tentu karena kita semua tahu ada faktor cyclical, seasonal, seperti hari raya, tapi juga kemudian libur sekolah, yaitu di 4,93. Dibandingkan kuartal sebelumnya 4,91. Di Q terakhir, di 2023 overall, hanya 4,8. Jadi ini is a good trend for consumption. Ini karena tadi inflasi mulai menurun, terutama yang volatile food. Dan administered masih bagus, dan tadi agregat demand yang menyebabkan core inflation agak naik, itu confirm dengan konsumsi pemerintah yang cukup baik. PMTB yaitu investasi bruto, itu juga menunjukkan perbaikan 4,43. Dalam hal ini, lebih tinggi dari Q1 3,79. Tahun lalu hampir sama di 4,4. Jadi kita masih berharap kita bisa catch up sehingga investment itu bisa menjadi motor penggerak dari perekonomian. Yang menarik kalau dilihat dari consumption pemerintah, growth-nya di Q1 19,9. Tapi Q2 ini 1,42. Ini karena waktu itu kita di Q1 cukup banyak ya, yang kita lakukan beberapa front loading untuk pemilu, namun juga belanja gaji dan juga gaji naik 6%, pensiun naik 12%, dan untuk bantuan sosial yang kita berikan di Q1 2024, itu kelihatannya lebih tinggi karena 2023 waktu itu Q1-nya rendah. Karena mereka Mensos waktu itu masih melakukan perbaikan data. Jadi Q1 yang 19,9% jump itu tidak menunjukkan bahwa kemudian kita jor-joran. Ada penjelasannya untuk tadi gaji yang naik 6% dan kemudian pensiun naik 12%. Kemudian bantuan sosial yang base-nya tahun lalu sebelumnya, dan untuk beberapa belanja keperluan pemilu yang sifatnya konsumtif, belanja barang. Kemudian untuk ekspor kita lihat ada perbaikan, ini agak perlu untuk dilihat lagi, karena ekspor yang jump itu bisa saja karena ada beberapa measure. Karena kalau kita lihat tadi ekspor di dalam PMI kita menunjukkan ordernya tuh sebetulnya turun. Jadi kita harus melihat antara data ekspor ini dengan data di PMI. Dan import kita juga 8,57 terutama untuk barang-barang bahan baku. Jadi dari agregat demand ceritanya sebetulnya positif. Consumption membaik, investment membaik, konsumsi pemerintah normalize, dan kita lihat ekspornya membaik, importnya juga membaik. Jadi ini ada harapan, kita berharap PMI tidak akan terlalu lama di bawah 50. Untuk sisi production, kita lihat manufaktur agak sedikit di bawah 4%. Kalau kita lihat dibandingkan Q1 maupun 2023. Ini yang kemudian menjelaskan tadi PMI-nya. Mungkin karena tadi ordernya mulai menurun, mereka mulai menurunkan volume production. Namun cerita yang positif di sebelah production adalah pertanian. Ini karena pergeseran El Nino dan kita lihat sekarang growth-nya udah di 3,25. Anda semuanya ingat ya, barangkali tahun 2020 waktu kita terjadi COVID, itu pertumbuhan pertanian kita itu relatif sangat bagus, stabil. Dan itu yang sangat menjaga dari sisi relatif untuk masyarakat kita. Nah ini terulang lagi, sekarang tumbuhnya sudah di atas 3%, which is good. Kita juga sudah menaikkan subsidi pupuknya supaya makin tepat sasaran, tepat waktu, sehingga juga bisa mendukung termasuk belanja-belanja di sektor pertanian. Perdagangan juga masih tumbuh kuat,
bahkan dibandingkan Q1 tumbuh 4,86, lebih tinggi dari 4,6 di Q1 dan juga sama atau slightly higher dibandingkan 2023. Pertambangan seperti kita lihat terjadi koreksi, tumbuhnya hanya 3,17. Konstruksi cerita yang positif. Q1 sudah tumbuh di atas 7, bertahan di Q2 di 7,29. Ini apakah untuk real estate dan berbagai insentif yang kita berikan maupun akselerasi kemarin kita lihat kayak di IKN itu terjadi suatu aktivitas yang luar biasa accelerated. Transport masih bagus, mobilitas masyarakat masih di atas 9%, growth-nya bahkan even higher dibandingkan Q1 kita. Dan Infocom juga masih bagus di 7,6. Jasa keuangan lebih baik lagi di 7,9. Jadi ini adalah cerita kalau kita lihat dari sisi production pun di luar mungkin cerita teman-teman mungkin mengenai PHK atau beberapa sektor. Kita lihat itu cukup merata di semua. Makanan minuman tumbuh double digit di 10,7. Real estate di 2,16. Ini relatively pick up, masih perlu diperbaiki. Construction sudah membaik. Ini adalah yang matters most bagi perekonomian dalam negeri. Kita lihat untuk manufaktur tadi yang disebutkan PMI yang mengalami penurunan yaitu di 49,3. Kalau kita lihat halaman selanjutnya. Karena halamannya terlambat saya juga minum dulu. Oh, maksudnya supaya saya bisa minum. Ini minuman obat. Gak jahe aja. Aswa pengen saya minum jahe saya. Harum jahenya sampai sana. Baik. Ini yang menarik dari PMI. PMI kita di 49,3, tapi kalau kita bedakan dua manufaktur. Manufaktur yang lagi growing fast. Dan Anda lihat tadi seperti makanan minuman. Kan tadi growth-nya akomodasi mamin juga tinggi. Masyarakat mobile, volatile food turun. Jadi masyarakat growing, jadi domestic demand kita menjadi support. Dan kita lihat di sini tumbuh 5,5. Industri farmasi tumbuh 8%. Industri logam dasar ini yang berhubungan dengan hilirisasi bahkan tumbuhnya double digit 18,1%. Jadi kita memang lihat ada beberapa shifting manufaktur yang masih memiliki pattern permintaan baik dalam negeri seperti makan minum dan to some extent kimia farmanya dihapus ya, farmasi, dan juga untuk industri hilirisasi seperti industri hilir yang still going strong at 18,1%, 18,1% growth-nya. Sedangkan industri yang memang banyak menyita perhatian teman-teman biasanya di media adalah industri yang memang ada di bawah. Kita lihat ini yang terdera, terkena dan tertekan oleh banyak hal. Mungkin demand-nya masih memadai tapi karena kompetisi dari import. Makanya kan sekarang kemarin Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan meminta dan sekarang sedang dalam proses untuk dalam bentuk apakah anti dumping, apakah biaya masuk untuk menjaga memproteksi industri dalam negeri. Kita lihat di sini TPT, PT itu yang 1,8, industri alas kaki 1,9, tumbuhnya semuanya nyaris di level rendah. Industri mesin 0, industri mesin yang 1,8. Ini warnanya abu-abu tuh yang mana? Industri mesin yang minus 1,8, industri TPT 0,0. Jadi tumbuhnya 0 di 0%. Dan 2,1 adalah industri karet. Warnanya lain sama gambarnya. Ini memang iya. Seperti biasa. Betul makanya. Teman-teman saya itu suka ngerjain menterinya kalau lagi presentasi. Ya. Jadi ini 4 industri, terutama kalau kita lihat kayak industri alas kaki yang tumbuhnya sangat tipis 1,9.
atau bahkan yang negatif industri mesin, itu menggambarkan mungkin daerah tekstil yang tumbuhnya sangat tipis, itu 0% atau enggak tumbuh, 0 stagnan. Ini yang menggambarkan memang area manufaktur yang sedang mengalami tekanan. Entah itu tekanan karena saingan barang import, dan oleh karena itu menteri terkait, mereka akan melakukan langkah-langkah, nanti keluarnya dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan, entah untuk menggunakan biaya masuk, entah pakai cara tarif atau cara yang lain.